Saya melihat di sini adalah korban dari ilmu hitam, santet. Saya memilih angka kelahiran 11. Meli, kelahiran tanggal 11, sempat mengalami kelumpuhan yang diakibatkan terkena ilmu hitam, santet. Karma apakah yang dialami Meli atas kejadian tersebut? Dari kecil saya tidak pernah hidup bahagia yang benar-benar bahagia dari hati saya ya. Karena dari usia TK saya ditinggal kedua orang tua saya menjadi TKI. Sampai 10 tahun lamanya nggak ada kabar, jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Karena saya kurang perhatian, makanya saya menikah muda. Tapi laki-laki pilihan saya itu ternyata salah. Setelah saya punya anak satu, dia sering KDRT, kemudian berjudi, kemudian mabuk-mabukan. Bahkan saat saya hamil 3 bulan yang anak kedua, saya pernah dihajar sampai akhirnya saya keguguran. Sekian tahun saya bertahan dengan keadaan rumah tangga saya itu. Kemudian saya memutuskan meninggalkan anak saya ke keluarga saya menjadi TKI ke Taiwan. Saat di sana 1 tahun setengah, saya mendapatkan cuti dari perusahaan. Saya kembali ke Indonesia. Di Indonesia saya 2 minggu. Selama proses saya berangkat lagi ke Taiwan, saya bertemu dengan seseorang. Dia emang orang agensi di Taiwan, tapi orang Indonesia, tapi kerja di Taiwan gitu. Oke. Dia mengungkapkan perasaan cinta sama saya, tapi saya tuh tahu dia sudah berkeluarga. Dan saya kenal dengan istrinya. Jadi saya menolak secara halus. Saya akhirnya waktu itu selang 2 hari, saya muntah darah awal mulanya di penampungan itu. Akhirnya kan saya gagal berangkat ke Taiwan. Ya. Saya dikembalikan ke keluarga saya. Sejak saat itu, saya itu sering melotot-melotot, kemudian bertingkah yang nggak wajar. Kemudian saya demam tinggi, terus saya nggak doyan makan. Saya dibawa ke rumah sakit, opname itu medical check up, semua hasilnya baik-baik saja. Secara medis baik-baik saja. Akhirnya pindah ke rumah sakit, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya tetap hasilnya baik-baik saja. Sampai suatu hari ada kepala desa di kampung saya, emang dia tahu ilmu agama, dia menganjurkan untuk berobat secara non medis. Pengobatan pertama emang dia menyatakan saya bukan sakit medis, saya itu diguna-guna orang. Tapi karena background keluarga saya nggak percaya hal-hal seperti itu, tetap nggak melanjutkan berobat ke kiai itu. Robi, Sebentar, ada apa? Robi, saya melihat di sini sosok yang saya hadapi korban santet yang sangat dahsyat sekali, dan saya melihat dia muntah rambut. Namun ada hal yang mengejutkan, Robi. Saya di sini juga menggambar, harusnya kamu tidak perlu hal ini, Meli. Cincin perlindungan. Sampai apapun, sengantuk apapun, sampai detik ini. Sampai detik iya, ini? saya gelisah. Padahal saya dulu waktu sakit di santet itu kan saya lumpuh 2 tahun setengah. Robi, Lumpuh total. Robi, kasihan Berat sekali. badan saya semula 55 kilo, tinggal 23 kilo. Hah? Iya, Setengahnya? iya. Lebih dari 6 kali berobat itu, setiap kan ada air yang buat bisa melihat orang yang itu. Munculnya wajah orang itu terus. Kamu bisa melihat orang dari air itu, Mel? Iya. Itu yang saya lihat di sini. Iya. Nama bapak itu? Suram. Keluarga saya didampingi dengan aparat desa sudah datang ke rumahnya, sudah bicara baik-baik. Tolong dimaafkan kalau ada kalimat dari saya yang menyakiti dia, menyinggung perasaan dia.
Tapi dia tetap intinya dia merasa sakit hati karena belum pernah ditolak wanita, tapi justru dikejar-kejar wanita selama ini karena kan dia memang orang kaya ya. Dan saya akan menggambarkan di sini jinnya memang kurus sekali dan matanya besar. Saya melihat di sini. Banyak darah. Stella juga bilang ke saya bahwa dia tidak cocok dengan lingkungan yang sekarang. Artinya dia harus pindah ke satu daerah agar menghilangkan pikiran-pikiran buruk ini dan menyeberang lautan. Menyeberang pulau, menyeberang satu daerah dan tinggalkan masa lalu. Dari dalam hati, Meli harus melupakan Pak Suwanto.